Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Ningrum. Saya tercatat sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dengan materi membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Pasundan 2 Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua hari ini bisa hadir semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan belajar di kelas ini. Nah, sebelumnya Ibu minta untuk berdoa. Silakan, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Arasi. Siap, sebelum belajar mari kita membaca doa dalam hati. Baca doa mulai. Selesai. Ya, baiklah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran Arasi Abdi Hasanuddin, Cindy Nuraini, Juwita Pangestu, Kanya Melodi, Raspa Padilla, Muhammad Latif, Mutia, Nopika Sari, Nur Afia Arifin Sapitri, Siti Nur Pasma, Yusuf Ibrahim. Ya, baiklah. Ya, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, Ibu akan mengulas sedikit materi yang kita bahas minggu kemarin. Ya, barangkali ada yang masih ingat materi apa yang minggu kemarin kita bahas. Ya, silakan Juwita. Neraca saldo. Ya, neraca saldo ya. Di dalam siklus akuntansi, kemarin kita belajar neraca saldo. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Nah, selanjutnya kriteria pencapaian tujuan pembelajaran untuk topik kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menerapkan fungsi jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan baik.
Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan tujuan jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis akun-akun yang harus dibuat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan benar. Dan yang kelima, peserta didik mampu membuat jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan benar. Manfaat kita belajar dengan materi jurnal penyesuaian ini supaya kita dapat menyesuaikan catatan di akhir periode dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengawali pembelajaran, Ibu akan memberikan tes di awal yaitu dengan kuisis. Nah, silakan dibuka, Ibu akan membagikan linknya. Siapa yang nggak bawa HP? Ya, ini Ibu pinjamkan ya, silakan dipakai. Ya, udah masuk semua ya? Silakan kita mulai. Ayo. Itu jawabannya yang di bawah satu lagi kan? Udah selesai? Udah, Bu. Selanjutnya silakan membagi kelompok. Kelompoknya disesuaikan dengan kelompok sebelumnya. Ya, anak-anak, selanjutnya silakan amati tayangan video yang akan Ibu tayangkan ini.
Ya, selanjutnya silakan barangkali ada yang mau menanggapi dari tayangan video yang barusan. Ya, silakan Arasi. Menurut Arsi, tayangan tadi menggambarkan adanya perbedaan pencatatan antara bagian akuntansi dengan divisi lain. Ya, itu tanggapan dari Arasi. Silakan ada tanggapan dari yang lain. Ya, silakan Raspa. Tadi saya melihat di tayangan bahwa ada beberapa akun yang belum terlihat saldonya. Ya, selanjutnya masih ada tanggapan dari kelompok yang lain. Ya, silakan Riri. Saya juga melihat di kolom neraca lajurnya masih kosong, Bu. Ya. Ya, bagus ya. Kalian sudah bisa menanggapi dari tayangan yang Ibu tadi tampilkan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Ini untuk mengetahui kenapa jurnal penyesuaian kita harus bahas di hari ini. Yang pertama, bagaimana kelanjutan setelah membuat neraca saldo. Ya, tadi sudah dibahas sedikit ya. Anak-anak, apa yang menjadi permasalahan dari tayangan video tadi? Ya. Jadi permasalahan yang ada di tayangan tadi itu mempermasalahkan neraca saldo yang harus disesuaikan. Ya, selanjutnya. Ya. Jadi permasalahan yang ada di tayangan tadi itu mempermasalahkan neraca saldo yang harus disesuaikan. Ya, anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya dan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Untuk sumber materi nanti Ibu akan memberikan link ya, silakan dibuka di handphone masing-masing untuk petunjuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Bu, Ya. bolehkah mencari sumber dari internet? Ya, silakan boleh, tapi dengan catatan tidak membuka informasi lain selain materi yang kita bahas ya. Oke, Bu. Terima kasih. Kalau yang ini gimana, Bu? Yang mana? Nah, ini jadi akun-akun yang perlu disesuaikan ya. Jadi ada berapa ini? Ada 7 ya yang perlu disesuaikan. Jadi untuk pertanyaan yang ada di LKPD data penyesuaiannya tidak semua akun ini ya yang harus dibuat. Jadi ada beberapa, jadi sesuaikan dengan data penyesuaian yang ada di LKPD gitu ya. Ya, silakan anak-anak. Nah, ini dibuat ya penyesuaiannya, disesuaikan dengan neraca saldo yang sudah ada ya, karena dengan adanya data penyesuaian ini saldo di akhir periode ini tidak akan sama dengan neraca saldo di akhir periode ya. Ya, silakan dimulai. Ada yang mau ditanyakan? Materinya dibuka dulu ya yang Ibu berikan tadi. Ya, silakan. Ya, dibuka itunya. Nah, ini ya. Ya, ini neraca saldonya. Nah, ini data-data yang harus dibuat jurnal penyesuaiannya ya.
silakan dikerjakan soal yang ada di LKPD. Kemudian nanti Ibu minta disajikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Nah, hasil yang sudah dikerjakan nanti Ibu minta untuk dipresentasikan di depan ya. Waktu diskusi sudah selesai, silakan anak-anak Ibu minta untuk mempresentasikan hasil pengamatan untuk latihan yang ada di LKPD. Siapa yang bersedia untuk mempresentasikan soal latihan yang tadi dikerjakan? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jawab semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Arasy Abdi Hasanuddin. Nama saya Satria Priyadi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang jurnal penyesuaian. Mari menyaksikan presentasi yang gak bagus-bagus amat dari saya dan Satria. Silahkan dilanjutkan oleh Satria. Untuk menyelesaikan permasalahan dari tayangan video tersebut, saya akan mencoba menjawab soal latihan yang ada di LKPD. Data yang pertama, perlengkapan yang tersisa periode 31 Desember 2021 sebesar 6.500.000. Sedangkan jumlah yang ada dari neraca saldo 9.700.000. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian, yang pertama berisi beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapan berjumlah 3.200.000 di kolom debit dan perlengkapan berjumlah 3.200.000 di kolom kredit. Kenapa 3.200.000? Karena jumlah perlengkapan yang ada di neraca saldo dikurangi perlengkapan yang tersisa periode 31 Desember 2021. Jadi 9.700.000 dikurangi 6.500.000, yaitu hasilnya menjadi 3.200.000. Dan yang kedua, data yang kedua, asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000 untuk jangka waktu 1 tahun terhitung dari tanggal pembayaran 1 Desember 2021. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian, yang pertama berisi beban asuransi dan yang kedua asuransi dibayar di muka. Beban asuransi berjumlah 200.000 di kolom debit dan yang kedua asuransi dibayar di muka berjumlah 200.000 di kolom kredit. Kenapa 200.000? Karena dari jumlah asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000 dibagi 12. Jadi total yang 200.000 itu dari hasil 2.400.000 dibagi 12. Yang ketiga, beauty center dari jasa rias pengantin sebesar 1.500.000. Terima kasih untuk teman saya Satria. Kita masih memiliki waktu 10 menit dan saya akan membuka sesi tanya jawab. Para audiens silahkan bertanya apapun, tapi tolong jangan susah-susah ya guys, kepala saya pusing. Ada yang bertanya? Kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau menanyakan apa yang barusan tadi kelompok 1 dijelaskan? Ya, silakan Mita. Kesulitan apa yang kalian dapatkan ketika mengisi data tersebut? Kesulitan saya dalam membuat jurnal penyesuaian yaitu menghitung jumlah yang mencerminkan adanya penyesuaian neraca saldo dan keadaan yang sebenarnya. Itulah jawaban dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, cukup. Oh iya, sudah. Terima kasih buat yang bertanya. Cukup sekian presentasi saya dengan Satria.
Kalau ada kurangnya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, dari presentasi yang sudah tadi dijelaskan oleh kelompok 1, Ibu sudah melihat kalian sudah memahami mengenai jurnal penyesuaian. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mencoba mempresentasikan mengenai jurnal penyesuaian hari ini ya. Ibu sudah melihat kalian semua bisa memahami materi jurnal penyesuaian. Selanjutnya, Ibu minta kalian membuat kesimpulan dari materi jurnal penyesuaian ini. Siapa yang akan mencoba memberikan kesimpulan mengenai jurnal penyesuaian ini? Ya, silakan kelompok 2. Menurut saya, ketika terjadi masalah perbedaan antara neraca saldo dengan kejadian yang sebenarnya, maka harus dibuat penyesuaian supaya antara catatan dengan keadaan fisik nilainya sama. Selanjutnya dari kelompok lain. Ya, Delia. Penyesuaian dalam siklus akuntansi dibuat setelah neraca saldo. Ini dibuat untuk menyesuaikan jumlah antara catatan dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, selanjutnya kelompok lain. Ya, Pina. Penyesuaian dibuat berdasarkan data penyesuaian yang ditemukan pada akhir periode. Dari kesimpulan tadi, kalian sudah memahami mengenai jurnal penyesuaian. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan refleksi dari pembahasan mengenai jurnal penyesuaian di hari ini. Nah, untuk mengerjakan refleksi ini, Ibu akan bagikan mengenai dengan menggunakan link ya. Silakan dibuka kembali handphonenya. Silakan dibuka Google Form-nya dan dikerjakan jurnal refleksi ini. Nah, setelah kalian mengisi refleksi dari pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan soal post-test untuk mengetahui kemampuan atau kompetensi kalian setelah mempelajari pembahasan yang tadi, yaitu jurnal penyesuaian. Sekarang dibuka lagi untuk mengerjakan soal kuisis yang akan Ibu berikan. Ya, udah masuk semua ya. Silakan kita mulai.
Nah, udah selesai ya. Kalian semua mengerjakan post-test. Sekarang Ibu akan menampilkan kembali materi dari pembahasan hari ini sebagai penguatan untuk memahami materi jurnal penyesuaian. Di sini yang pertama ada pengertian ya, pengertian jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu jurnal untuk melakukan pencatatan dan mengetahui jumlah saldo akun-akun yang sebenarnya sebelum lanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada tujuan jurnal penyesuaian. Di sini tujuan jurnal penyesuaian yang pertama untuk mempermudah menyusun neraca saldo, debit dan kredit di dalam buku besar. Kemudian yang kedua merekap saldo akun-akun di buku besar. Yang ketiga menentukan saldo akun-akun di buku besar sesuai dengan kenyataan. Yang keempat memudahkan untuk penyusunan laporan keuangan. Yang kelima mempermudah penyusunan kertas kerja atau neraca lajur ya. Yang ketiga mengoreksi perkiraan-perkiraan tersebut. Nah, selanjutnya akun-akun yang membutuhkan jurnal penyesuaian di sini ada 8. Yang pertama akun perlengkapan, kedua akun penyusutan aktiva tetap, yang ketiga beban dibayar di muka, yang keempat pendapatan diterima di muka, yang kelima pendapatan yang masih harus diterima, yang keenam beban yang masih harus dibayar, yang ketujuh piutang tak tertagih, dan yang kedelapan rekonsiliasi bank. Nah, itu materi dari pembahasan hari ini mengenai jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit gambaran untuk materi berikutnya, yaitu setelah jurnal penyesuaian. Kira-kira ada yang tahu dari siklus akuntansi setelah membuat jurnal penyesuaian? Nah, materi yang akan dibahas setelah jurnal penyesuaian yaitu nanti kita akan membuat neraca lajur ya. Selanjutnya sebagai pemahaman untuk materi ini, Ibu akan memberikan tugas di rumah dan Ibu akan membagikan kembali menggunakan link ke handphone kalian masing-masing ya. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas sama-sama bisa bermanfaat dan membuat kalian paham atas apa itu jurnal penyesuaian. Sebelum ditutup, Ibu minta kita berdoa dulu. Silahkan pimpin kembali Arasi. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa dalam hati. Baca doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.